ini. Kita bahas ayat ini. Aduh. الذين آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم علم التوراة يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة يميزون بينهم وبين دينهم كما يعرفون أبناءهم لا تشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سلام كيف هذه المعرفة المذكورة في هذه الآية؟ فقال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني. فقال عمر فكيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول الله حقا وقد بعثه الله تعالى في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء. فقال عمر رأسه وقال وفقك الله يا أبا سلام. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بقولهم في الذين آتيناهم الكتاب, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Ini diperluas oleh para ulama. Ada yang mempersempit maksud dengan orang yang kami berikan kitab ini ada dua golongan besar, yaitu Yahudi dan tapi sebagian ulama memperluas, artinya semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya itu adalah ada bisyarah, ada kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad. Jadi seluruh kitab-kitab suci yang benar-benar suci, kalau benar-benar kitab itu merupakan kitab suci, pasti isinya itu memuat bisyarah. Di antaranya adalah yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dibuktikan oleh Dr. Zakir Naik sekarang. Dr. Zakir Naik itu dia mampu menghafal seluruh kitab-kitab suci semua agama, sampai agama-agama ece-ece yang sekarang ngaku-ngaku agama itu. Dia hafal betul kitab sucinya itu. Dan di dalam kitab suci Hindu, kitab suci Buddha, ternyata kalau diteliti lebih mendalam, kata Dr. Zakir Naik, ada sinyalemen, ada isyarat tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ini memperkuat dugaan seorang ulama tafsir yang namanya Imam Al-Qasimi, pemilik tafsir Al-Qasimi. Beliau itu mengatakan semua agama itu pada dasarnya Islam. Hindu, Buddha itu Islam. Karena beliau meyakini Imam Al-Qasimi itu yang menyebarkan agama Hindu itu seorang Rasul. Cuman setelah Rasul itu selesai tugasnya, meninggal, kemudian para ulama-ulamanya itu mentahrif, merubah isi kitab itu sehingga terjadi penyelewengan. Begitu juga Siddhartha Buddha Gautama itu, menurut Imam Qasimi itu Rasul, dia bukan Tuhan, tapi para umat-umatnya lah yang menganggap dia tuh Tuhan, mempertuhankan Sang Buddha.
Sama kayak orang Nasrani mempertuhankan Yesus. Sebenarnya Nabi Isa nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Maka ditemukan dalam kitab-kitab suci sebelumnya ada isyarat tentang sosok Nabi Muhammad. Orang yang betul-betul paham tentang isi kitab suci, pasti dia tahu siapa Nabi Muhammad, pasti tahu. Cuman kadang-kadang disembunyikan dan tidak ditampakkan. Itu tiada lain hasadan, karena iri, atau kata lainnya bagian itu tidak sekedar iri, tapi bahkan dia orang-orang itu ingin menyembunyikan kebenaran itu supaya tidak tampak. Tapi yang namanya kebenaran tidak bisa disembunyikan, malah semakin ditekan dia akan menjadi semacam bom waktu. Suatu saat bisa meledak. Dia suatu saat akan meledak itu dan akan tampak ke permukaan. Apa makna atainahumul kitab? Atainahum ilmat Taurat. Orang yang kami berikan kepada mereka pemahaman tentang isi Taurat. Ya'rifunahum, pasti mereka mengenalnya. Rasulullah SAW, pasti mereka mengenal sosok Rasulullah. Bukan sekedar mengenal, ma'rifatan jadiyatan. Mereka mengetahui dengan pengetahuan yang sangat jelas. Tidak ada ketersamaran sedikit pun. Sampai-sampai fisik Nabi disebutkan. Misalkan bagian rambutnya begini. Bagian rambut Rasul itu antara keriting dengan lurus. Beliau terlalu keriting enggak, lurus enggak. Rambut dari rambutnya itu pokoknya enak udah dipandang. Rasulullah itu fisiknya aja setiap orang memandang bisa terpesona secara fisik. Tapi banyak disembunyikan aura daripada Rasul itu, karena kalau enggak disembunyikan orang enggak akan bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena saking senangnya memandang zat wajah Rasulullah SAW. Berbeda kalau Nabi Yusuf ditampakkan, padahal jauh lebih gagah Rasulullah SAW daripada Nabi Yusuf ditampakkan oleh Allah, sehingga orang yang terpesona melihat Nabi Yusuf kayak perempuan-perempuan yang disiapkan buah itu, lalu disiapkan sikin, pisau, sampai tidak terasa memotong-motong jari-jarinya. Saking gagahnya Nabi, baru melihat wajah Nabi Yusuf aja dipotong-potong jarinya nggak terasa. Cuma kalau dokternya kayak Nabi Yusuf, mungkin perempuan-perempuan yang dibedah itu nggak akan merasakan sakit. Kan biasa sekarang dikit-dikit main bedah doang. Orang udah bedah dibedah lagi. Iya, kasihan kaum perempuan itu pengorbanannya luar biasa. Iya, makanya saya nggak sanggup jadi kaum perempuan. Nanti kalau melahirkan telat sedikit, disuruh luka sedikit aja kan sakit, apalagi dibedah untuk keluarnya bayi. Itu pasti bedahannya lumayan besar. Saya udah sanggup jadi perempuan. Kalau dikasih pilih, kamu mau jadi laki atau perempuan? Gak mau saya jadi perempuan. Berat. Orang-orang terpilih kan jadi perempuan. Orang pilihnya. Tapi kasihan juga karena itu di Malaysia kalau wanita melahirkan itu rumah sakit khusus, namanya hospital korban laki-laki. Hospital korban laki-laki. Jadi itu khusus rumah sakit bersalin, hospital korban laki-laki. Ya laki-lakinya ini korban Oke. Jadi mereka mengenal sosok Rasulullah tidak hanya sebatas mengenal biasa, ma'rifatan jaliyatan dengan sangat terang, jelas. Yumayyizuna bainahu wa baina ghairihi, mereka mampu membedakan antara sosok Rasulullah dengan sosok lain. Tidak akan ketipu. Begitu melihat Rasulullah dicocokkan dengan isi kandungan Taurat, oh ternyata tepat. Kalau enggak dirubah Taurat, akhirnya para pemuka orang-orang Yahudi itu khawatir ulama-ulamanya.
Nanti kalau dilihat kecocokan antara isi kitab dengan kenyataan fisik Muhammad, nanti berbondong-bondong orang beriman kepada Muhammad. Oh, ini nggak boleh dibiarkan. Akhirnya mereka merubah sifat-sifat Nabi. Akhirnya disifati Nabi itu begini di dalam Taurat katanya dia keriting sangat itu. Ini dilihat fisik Rasulullah nggak keriting sangat, berarti beda isi Taurat dengan kenyataan Muhammad, bukan Muhammad. Itu penipuan yang dilakukan oleh para ulama-ulama Yahudi. Mereka di dalam Taurat menyebutkan keriting yang sangat itu. Tahu keriting yang sangat? Ribu. Ya, kalau melempar koin, logam hilang udah di kepalanya. Iya, ada yang sangat keriting, kalau melempar koin hilang di rambutnya. Makanya orang keriting sangat itu tidak punya kutu, karena kutunya tersesat terus. Dia tersesat gitu. Ya, di hutan belantara. Sama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Dia tidak bilang anak di sini. Kalau anak masih bisa laki perempuan, tapi di sini jelas anak laki-laki. Abna itu jamak daripada ibnun. Ibnun itu khusus anak laki-laki. Kalau khusus anak perempuan bintun. Dan ini kebanggaan orang-orang terdahulu memang anak laki-laki. Bahkan di kalangan jahiliyah banyak yang tidak mengharapkan anak perempuan. Mereka takut kalau istrinya itu melahirkan jenis kelaminnya perempuan. Itu aib bagi mereka. Malah dikubur hidup. Perempuan memang nasibnya begitu. Zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup, sekarang dikuburin barang-barang hidup. Kalau udah gede. Download. La tasyabihu alaihim abna'uhum wa abna'u ghairihim, tidak tersamar bagi mereka anak-anak mereka sendiri dan anak-anak orang lain. Jarang mungkin terjadi ketersamaran. Masa bapak nggak kenal anaknya sendiri dengan anak tetangga. Kalau sampai dia nggak kenal anaknya sendiri sama anak tetangga, jangan-jangan anak tetangga hasil selingkuhan bapak dengan ini anak tetangga, dia tuh ini anak saya, anaknya sendiri nggak dia tanda. Itu patut dicurigai itu suaminya. Jangan-jangan dia selingkuh sama ibu tetangga. Itu selingkuh di bawah Tetangga. Zairon. Nah ini lalu ditanyakan oleh Sayyidina Umar mana ayat ini. Siapa yang beliau tanya? Seorang ulama Yahudi yang mendapat hidayah namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ulama Yahudi, tapi begitu melihat Rasulullah langsung beriman. Karena beliau hafal Taurat. Abdullah bin Salam itu lalu dicocokin. Begitu melihat fisik Rasul dicocokin dengan apa yang dia tahu sebenarnya dari Taurat itu. Oh benar ini Muhammad. Inilah Nabi terakhir. Langsung beliau bersyahadat. Lalu Sayyidina Umar tanya, apa makna ayat ini? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu. Qala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Kaifa hadhihi al-ma'rifah al-mazkurah fi hadhihi al-ayat?" Bagaimana sih bentuk ma'rifat sehingga sampai Allah menyerupakan pengetahuan mereka sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri? Gimana sih persisnya pengetahuan menurut Allah dalam ayat ini? Faqala Abdullah, lalu Abdullah bin Salam berkata, "Ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu." Demi sungguhnya aku sudah mengenal Rasulullah ketika pertama kali aku melihat dia. Begitu melihat Rasulullah, ternyata tepat ciri-ciri fisik Nabi dengan apa yang tertera di dalam kitab. Nggak ada yang melenceng, semuanya dari A sampai Z sama. Nah itu menunjukkan bahwa memang beliau adalah Rasul yang ada di dalam Taurat itu. Cuman ulama-ulama Yahudi itu banyak khawatir lalu merubah isi Taurat. Kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenal anakku sendiri. Wa ma'rifati bi Muhammadin asyaddu min ma'rifati bi ibni. Bahkan pengetahuanku tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad jauh lebih mendalam ketimbang aku tahu anakku sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu anak kita satu sisi. Jarang orang tua coba tanya, kumpulin bapak sama anak, tanya bapaknya berapa nomor sepatu anaknya. Kadang-kadang nggak tahu, belum tentu
Belum tentu tahu berapa nomor sepatu atau ukuran sepatu anak. Belum tentu tahu kan. Atau ukuran peci topi anaknya nomor berapa. Dilihat kepalanya begitu. Karena nggak tahu orang tua, apalagi kalau orang tua yang hanya sibuk pokoknya nyari nafkah, dia nggak terlalu peduliin tentang hal itu. Pokoknya saya tugasnya nyari nafkah. Pokoknya anak saya bisa lanjut sekolah, lanjut kuliah, saya harus menyiapkan biaya. Itu aja pikiran orang tua itu nggak terlalu mikir sejauh itu. Nah, kata Abdullah bin Salam, kalau Rasulullah dia tahu dari A sampai Z, nggak ada yang terlewatkan tentang sosok Makanya kita umat Islam nggak boleh nggak tahu Rasulullah. Wajib harus tahu ma'rifatul nabi itu wajib, itu ma'rifatul rasul. Tanda kita ma'rifat beliau supaya kita bisa untuk mencintai beliau. Karena tak kenal maka cinta, tak sayang maka bukan nendang. Kalau nggak disayang selalu bisa ditendang. Kalau nggak disayang habis manis sepah ibu, habis manis sepah dibuang. Hanya dari ini ulama ya, jangan mau dijanji manis itu. Sekarang dia mau globalisasi. Kamu kan paling gampang janji hanya yang banyak anak manis itu perempuan. Karena dari masih muda sudah dikasih janji-janji. Sudah dikasih janji manis, begitu takbirkan bersama lebih banyak menang. Ini gara-gara ini lalu Umar nanya, pakai bazar, bagaimana Anda bisa lebih tahu sosok Rasulullah ketimbang anak Anda sendiri? Faqala, maka Abdullah berkata, asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi beliau adalah Rasulullah yang sebenarnya. Waqad na'atahullah, dan Allah sendiri telah mencantumkan, menjelaskan sifat-sifat beliau di kitabina, di dalam kitab suci kami itu Taurat. Wala adri ma tasna'un nisa, sementara aku tak pernah tahu apa yang diperbuat kaum perempuan. Artinya gak peduli kaum perempuan mau berbuat apa, saya gak tahu. Semata istri saya juga gak tahu dia mau apa ngapain. Tapi kalau Rasulullah saya tahu persis sifat-sifatnya ada di dalam Taurat itu. Nah, itu soalnya gambaran kaum perempuan, karena saya gak tahu persis mau ngelakuin apa. Kan biasa kalau perempuan itu senang ngerumpi, tapi senang ngerumpi lu sekrep, nggak mau sekrep, pokoknya banyak ngerumpi itu sebanyak. Perempuan kan senang ngerumpi. Dulu saya pernah ketemu itu ibu dasi terlalu tua masih muda juga sambil ini ada MLM berbutuh buat level marketing. Ada. Kan cari butuh yang butuh lagi. Ada itu MLM. Nah, disyaratkan nggak terlalu berlaku. Hanya Rasulullah bilang kerjaan perempuan itu tasbih, amal Indonesia tasbih. Cocoknya tasbih ringan, tasbih tapi pahalanya besar. Nah, timbang rupi dia baca tasbih sambil masak, baca tasbih. Walaupun tidak bawa tasbih, baca tasbih. Kadang hadir sambil masak. Walaupun mungkin kurang garam atau kelebihan garam, kalau suaminya tahu istrinya memperbanyak tasbih yang menyebabkan kelebihan garam, kurang garam, suaminya nggak akan marah. Paling kalau suaminya marah dia minta nambah istri. Kayak ada temannya ya. Itu sebagai bentuk syukur kan makanya kalau kamu bersyukur aku saya jangan cari suami yang pandai. Kalau yang pandai bersyukur Allah kasih kamu. Kalau kamu pandai bersyukur kamu bertambah. Bapak bala Umar rasahu. Lalu Sayyidina Umar mencium kepala daripada Sayyidina Abdullah bin Salam. Waqala, dan Sayyidina Umar berkata, wafaqallah ya Aba Salam. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan taufik yang kepada engkau ya Aba Salam. Maka sedekah hukumnya. Makanya rata-rata ya, termasuk
Masjidil Haram itu saya jauh. Beliau itu nggak mau dicium tangan. Yang dicium itu ini. Kalau kita salaman, mau cium tangan ditarik. Ininya disodori. Kita cium, mungkin dia ambil dari kebiasaan para sahabat dulu yang banyak mencium kepala itu sebagai tanda tahrim, tanda hormatnya, sebagai tanda ihtiramnya kepada. Tapi itu mungkin yang selevel kalau cium ini kan. Kalau kita kan jadi murid itu nggak enak cium kepala dulu. Iya. Kalau filmnya lebih besar, fisiknya kayak buku panda itu kan dulunya bersih. Mulutnya besar. Tuh. apalagi nanti kalau murid perempuan kan susah. Kaki. Ya Rasulullah dulu kalau sama sahabat perempuan, kalau sama sahabat perempuan dia salaman tapi pakai lapis. Wa inna fariqan minhum, sungguhnya satu golongan dari kalangan mereka, min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab itu layak tulmunal haqqa, benar-benar sengaja menyembunyikan kebenaran. Mereka kitman, enggak objektif, mereka itu kitman, menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, ya simpan rapat-rapat, tidak berani ditampakkan. Banyak kebenaran yang mereka amra Muhammad SAW itu urusan menyangkut Muhammad SAW. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Apa yang mereka tahu? Sifat-sifat Nabi Muhammad. Apa yang mereka tahu? Menyembunyikan kebenaran itu dosa besar. Dia tahu menyembunyikan kebenaran itu dosa besar, tapi berani dilanggar juga. Apalagi mereka menduga dan mengklaim, wah kalau kita itu orang Yahudi, orang terpilih, orang Yahudi, kita itu abna Allah wa ahibbah. Kita ini kan anak-anak Allah, kasih Allah. Kalau masuk neraka sebentar, lan tamassalan nar illa ayyama. Kalau masuk neraka nanti lebih banyak remisinya. Misalkan diponis neraka 40 tahun, kan 4 hari keluar. Karena Allah nggak tega kalau kita orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang terpilih, orang Yahudi. Sampai sekarang sombongnya begitu masih. Makanya orang Yahudi tidak takut berbuat salah, tidak takut untuk berbuat dosa. Mereka juga lihat orang-orang Palestina itu di wilayah walaupun ada persetujuan keamanan PBB bagaimana, dia pernah dilanggar. Pasti dilanggar karena mereka tidak pernah takut dosa. Bagi mereka orang-orang selain agama Yahudi, selain orang Yahudi bisa diapa-apain dan tidak ada dosa. Laisa lana lil ummiyin sabil. Kami itu tidak ada apa-apa kalau mau berbuat apapun kepada orang-orang, terutama orang Arab. Orang Arab itu orang hina untuk orang Yahudi itu. Orang Arab itu orang rendah, orang sangat rendah. Kenapa? Karena orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Buddha, ibunya Siti Hajar. Siti Hajar itu mereka Hajar itu Buddha itu takut, sangat rendah. Dia nggak orang merdeka. Dari situ dia boleh menghina, termasuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Maka Nabi Muhammad sangat dihina oleh orang Yahudi yang tidak objektif. Orang Yahudi. Makanya karena mereka mau percaya dengan hal itu. Wahum ya'lamun anna sifat Muhammadin maktubatun fit Taurat, bahwa sifat Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab wal Injil dan dalam kitab, wa anna kitman al-haqqi maksiyatun, dan mereka juga tahu benar bahwa sengaja menyembunyikan kebenaran itu masih bentuk maksiat, menyembunyikan kebenaran itu. Karena tak boleh menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Hanya ada hadis itu, seorang yang diberi amanah ilmu lalu ditanya tentang suatu permasalahan ilmu, padahal dia tahu nggak mau memberitahu untuk jawabannya, maka diancam dengan tali kekang dari api neraka. Mansuila ilmin kata tamahu al-jamahullah bibiyan jannah. Siapapun yang diamanahi ilmu lalu ada orang meminta untuk berguru belajar, lalu dia tidak mau mengajarkan ilmunya itu, maka kelak akan diminta pertanggungjawaban berupa dia akan dikekang dari tali kekang dari api neraka. Itu ancamannya amanah ilmu itu, amanah ilmiah. Dulu saya pernah ngawas ujian itu, ada siswa pintar
Dia nanya jawaban, saya nggak kasih jawaban, dibacakan saya harus begitu. Siapa ditanya nggak jawab ini, saya tahu cerdas. Nah seperti itu cerdas. Kadang-kadang orang cerdas itu nggak selesai sekolah karena dia merasa soal terlalu pintar. Seperti ada itu pintar, akhirnya nggak selesai mondok, terus sudah dewasa pergi ngapel, ngidam, kedari. Ternyata bapak yang ngomong itu orangnya perhatian, tidak mau memberikan mereka berdua-dua kalau ngapel itu ditemani sama bapak. Akhirnya dia risih, gimana kita mau jadi bapak ini hadir terus? Hanya disampaikan, dulu saya pernah mondok ada hadis begini, kalau ada lagi perempuan berdua yang ketiga saya tanya. Ada lagi perempuan berduaan yang ketiga itu salah. Itu namanya al-haq wida bil batil, kebenaran yang diselewengkan dengan tujuan batil. Yang disampaikan benar, tapi tujuan dan modusnya itu salah. Saya hati-hati adalah orang ibarat itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu pasti bersumber dari Tuhan. Kebenaran itu dari Tuhan, kebenaran itu Allah. Sedangkan kalau kita yang makhluk itu nisbi, namanya syawab. Syawab itu bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Dan kebenaran itu tidak boleh dimonopoli. Jangan seorang menganggap dirinya paling benar. Tidak boleh dia menganggap dirinya paling benar. Tapi kalau dia menganggap dirinya paling benar, secara tidak langsung memprogramkan dirinya jadi itu. Karena yang menganggap benar itu cuma Tuhan. Makanya saya diajarkan untuk hal ini, termasuk profesor itu memberikan gambaran contoh. Dia sangat gamblang dan gampang. Kamu jangan saklek di dalam hal itu, pokoknya pihakmu aja yang benar, orang lain salah, tidak boleh. Tapi harus berupaya untuk bahwa dengan legowo kita memungkinkan benar, memungkinkan salah. Karena kita makhluk. Orang lain juga begitu, dia memungkinkan benar, mungkin salah. Maka kita harus saling menghormati. Apalagi dalam diskusi tidak boleh merasa diri paling. Karena 10 itu tidak mesti 5 tambah 5. Yang namanya 10 tidak mesti 5 tambah 5. Kalau Anda sudah mewajibkan pokoknya 10 itu 5 tambah 5, Anda tidak akan menerima 10 itu 7 tambah 3. Atau Anda tidak akan terima 10 itu 20 bagi 2. Banyak cara mendapatkan nilai 10. Jadi 5 tambah 5 10, 20 bagi 2 10, 30 kurang 20 10. Semua jalan menuju situ. Tapi beda-beda aja. Ada yang melalui pembagian, ada penambahan, ada pengurangan, dan perkalian. Bahkan ada nanti ya 10 itu kan 2 kali 2 tambah 6 misalkan. 2 kali 2 tambah 6. Saya juga ada begitu. Itu muter-muter, yang penting guru-gurunya ketemu 10. Nah kalau kita berpikir begitu, oh banyak jalan menuju 10. Jalan menuju, kita gak akan merasa paling. Nah kita bisa memenuhi kayak imam-imam mazhab itu, karena hasil ijtihadnya berbeda-beda. Imam ini dalam tauhid ini begitu. Semuanya memungkinkan benar. Dan orang yang berijtihad kalau benar dapat 2 pahala. Yang tahu dia benar nanti di akhirat. Nanti pada hari akhirat itu akan diputuskan siapa yang benar dari kemungkinan dalam pandangan yang berbeda-beda. Tapi nggak mungkin semuanya itu benar. Semuanya pasti satu yang paling pasti satu yang akan sesuai dengan yang paling dikehendaki oleh Allah Taala. Tapi semuanya benar. Kayak tafsir tentang hin. Kalau Sayyidina Abu Bakar ada dulu sahabat, dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya hina minaz zaman. Satu hin itu dia tanya kepada Nabi Rasulullah, satu hin itu berapa? Karena dia tidak tentuin masa satu hin itu. Akhirnya ditanya Abu Bakar, kamu satu hin berapa? Abu Bakar bilang selama-lamanya.
selama-lama Iya. susah. Abu Bakar selamanya saya tidak bisa bareng lagi sama istri saya. Dia misal udah bersumpah gak akan mempergauli istrinya masa kini. Karena menurut Abu Bakar kini itu selama-lamanya abada. Coba menurut Umar kata kini itu berapa? 40 tahun. Wah, ini lebih longgar lagi, 40 tahun masih mending ketimbang selama-lamanya. Ngikuti Umar kan 40 tahun, lama juga gak tahan bisa dengan istri 40 tahun. Kalau Utsman gimana? Kata Rasul 1 tahun, kalau masa itu ini lebih longgar lagi 1 tahun. Akhirnya kalau Ali satu hitung berapa sehari semalam 24 jam sehari. Ini lebih longgar Ali nih. Aku ikuti aja Ali 24 jam bisa sama istri nanti boleh bareng. Akhirnya Rasulullah semua kamu pilih yang mana? Ikuti pendapatnya Ali 24 jam. Ada yang nyesal seperti itu. Nanti Rasulullah bilang ashabi kan itu biayahnya kada itu. Sahabat itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Siapapun yang mau kalian jadikan imam, kalian turun itu nggak apa-apa. Semua akan memberikan hidayah. Biayahnya kada itu pasti dapat hidayah. Ikuti aja orang-orang sahabat-sahabat. Hanya kadang-kadang Rasulullah terjadi perbedaan pandangan dalam berbagai masalah termasuk terakhir. Kadang-kadang kayak Abdullah bin Abbas di masalah mubahalah itu sampai menantang Sayyidina Zaid untuk bersumpah. Siapa yang keliru dalam pandangan itu menerima laknat dari Allah, itu namanya mubahalah. Ada masalah mubahalah dalam ilmu faraid, ada masalah asdariyah, ada masalah umariyah. Kalau Belum sampai sana. belum sampai sana. Iya. Pakai apa? Bapak Hasaniyah. Nanti ini oke ada yang masalah Mata rupiah. ada salah. Al-haqqu min rabbik mubtada wa khabar. Jadi al-haqqu min rabbik itu mubtada khabar, al-haqqu mubtada yang menjual min rabbik. Ai al-haqqu alladhi anta alaihi rasulullah. Kebenaran yang engkau berada di atasnya wa rasulullah kain min rabbik itu benar-benar dari Tuhan. Jadi orang peduli Muhammad kamu di jalan yang benar. Wa yahtamil dan boleh juga boleh jadi al-haq bahwa kalimat hak khabar mubtada. Jadi boleh Arabnya al-haqqu itu khabar bukan mubtada. Bukan mubtada tapi khabar. Mubtadanya dibu. Apa mubtadanya? Aima katamuhu wal haq. Apa yang mereka sembunyikan oleh orang-orang ahli kitab itu itulah kebenaran sebenarnya. Tapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Wa qara'a Ali dan Imam Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali membaca al-haqqa bukan al-haqqu. Jadi kalau dibaca al-haqqu dua kemungkinan Arabnya boleh mubtada boleh khabar. Nah kalau haqqa al-haqqa min rabbik bin nasbi ala annahu badalun min al-awwal, yaitu badal dari hak yang duluan. Layak dumun al-haq. Al-haqqa itu jadi maf'ul. Wa inna fariqan minhum layak dumun al-haqqa. Itu hak yang pertama. Maka di sini jadi badal kul minal jadi kul. Al-haqqa min rabbik. Atau maf'ul yang lamun atau maf'ul dari yang lamun. Ay wa hum ya'lamunal haq. Nah itu boleh juga. Itu varian i'rab. Makanya kalau bisa diputar patah dari sisi qawaid lughahnya dan tidak mencederai makna, enggak apa-apa selama tidak mencederai makna. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang meragukan tentang kebenaran itu. Aisyakin, jangan ragu fi anna ulama ahli kitab, menyangkut bahwa kalangan alim ulama ahli kitab itu alimu sihhatan nubuwati, sebenarnya mereka sangat tahu kebenaran kenabian wahai Muhammad wa syariatik dan kebenaran syariat Islam. Mereka ulama Islam tahu itu. Dan kau udah risau, tak usah terlalu risau. Jangan ragu, jangan mungkar. Walikulli wijhatun, dan bagi masing-masing ada arah. Qala ba'dhum,
Sebagian ulama menafsirkan makna walikulli wijhatun ay likulli qaumin minal muslimin jihatun minal Ka'bah. Bagi masing-masing orang muslim itu ada arah ke Ka'bah. Jadi tergantung posisi dari letak orang-orang muslim itu. Kalau kita di timur Saudi Arabia, maka kita menghadap arah barat karena Ka'bah itu di barat. Kalau orang yang di selatan tentu hadap utara, yang di utara hadap Selatan. yang di barat hadap Timur. Tapi penyatuan arah, wijhatul jihad. Makanya dalam Islam itu semua dipersatukan. Islam itu agama persatuan. Cara ibadahnya sama, kiblatnya sama. Sholat itu pasti sama. Nggak ada sholat yang berbeda. Nggak mungkin. Cuman bagian furu, masalah-masalah furu bisa berbeda. Misalkan ada yang gini-gini, waktunya itu ada yang sekali. Itu furu itu. Hasil dari istinbat dari sumber hukum yang sama. Tapi cara mengistinbatkannya berbeda, melahirkan ketentuan hukum yang berbeda. Jadi jangan heran ketika melihat ada kawan-kawan kita yang waktu tahiyat itu nggak bisa diam. Bahkan ada yang mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Kalau kalian gini-gini kan batal. Apalagi kalau niat main-main udah batal. Misalkan niat main-main, kalau batal sholatmu langsung dengan niat main-main. Ada yang pernah lihat begini? Sering. Kalau gini-gini kayak anu mobil itu. Lap. Iya. Apa namanya mobil itu? Bukan. Lap kaca. Iya. Kalau bilang lap, orang Inggris nggak ngerti. I love you. Hah? Jangan nanti sama orang Inggris disuruh ngambilin lap, take me that lap. Berikan saya lap itu, me that lap. Nggak ngerti dia, this lap, it's not lap, it's robek. Kadebo. Hah? Hah? Nah ini salah satu makna walikulli wijhat. Jadi masing-masing dari kaum muslimin itu ada arah dari Ka'bah itu yang dia hadap ke situ. Yusolli ilaiha, ia sholat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Janubiyatan au shimaliyatan au syarqiyatan au gharbiyatan. Selatan, utara, timur, barat. Gimana kalau yang di atas? Ada bawah. Yang di bawah ada? Wa qala akharun, dan berkata sebagian ulama yang lain, walikulli wahidin minar rusul, dan bagi masing-masing dari para rasul wa ashabis syara'i, dan para nabi yang punya syariat, jihadul qiblatin, mereka punya arah kiblat sendiri. Maka malaikat kiblatnya ini. Wa qiblatul muqarrabin al-araf. Kiblatnya malaikat muqarrabin itu aras. Kalau malaikat muqarrabin ini salah satu nama grup malaikat. Kelompok muqarrabin itu aras, arahnya dia ibadah. Wa qiblatur ruhaniyin, dan kiblatnya kalangan malaikat ruhaniyin al-kursi, menghadap kursi. Jadi malaikat ruhaniyin menghadap sembari penghasil kursi. Tahu. Hah? Tahu. Penghasil kursi itu. Bambu. Atrok. Wa qiblatul karubiyin, dan kiblat kelompok karubiyin Baitul Maqdis. Makmur. Baitul Ma'mur di langit ketujuh. 7. Makmur. Wa qiblatul anbiya alladzina qabla, dan kiblatnya para nabi sebelum Muhammad hatta Isa sampai Nabi Isa alaihissalam Baitul Maqdis. yang ada di Palestina. Kalau kita yang di Lombok ini kiblatnya kemana? Ka'bah. Jalan lingkar. Jalan lingkar itu ada Ka'bah. Sama Haji. ada yang pernah ke situ. Lewat. Karena kayak anak-anak TK itu di musim pandemi begini, anak-anak TK itu melakukan umroh ke jalan lingkar. Wa kiblatuka, dan kiblat Muhammad Ka'bah. wahya kiblatu Ibrahim. Ibrahim. Yang bapaknya Nabi Ibrahim.
Huwallahu muwalliha. Dialah Allah yang mengarahkan kalian ke arah itu. Makna muwalliha ay amara bi an yastaqbilaha. Allah lah yang memerintahkan untuk menghadap ke arah mana yang disuruh. Jadi kalau Allah suruh hadap ke sini, ke situ, itu ibadah. Yang penting Allah yang nyuruh. Mau hadap mana saja, yang penting Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Wa fi qiraati Abdullah bin Amir An-Nakhai, dan di dalam qiraah Abdullah bin Amir An-Nakhai itu tidak bilang huwa muwalliha, tapi huwa maulaha. Huwa maulaha. Jadi Allah itu adalah maula dari Ka'bah itu. Kita bukan menghadap Ka'bah, bukan berarti menyembah Ka'bah. Kita nggak nyembah Ka'bah. Kita nggak nyembah Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, apalagi bahannya dari batu, dari bebatuan. Jangan anggap itu rumah Tuhan, karena ada kata baitul. Itu idamah tasyrik namanya, bukan berarti Allah tahayyul, bukan berarti Allah butuh tempat. Yang butuh tempat itu makhluk, Allah nggak butuh. Allah nggak butuh tempat. Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana ada Allah. Makanya dulu orang sufi menghadap mana saja Allah. Apapun yang dilihat Allah. Karena semua itu ayat sebenarnya. Bahkan diri kita juga ayat. Apapun yang dilihat, orang sufi tidak pernah lupa dari kata Allah. Dia saksikan apakah itu mau bagaimanapun dia selalu bilang Allah. Jangan nanti lihat orang mati berarti apalagi kalau jalan-jalan di area ya kan, kadang-kadang banyak pemandangan yang agak menyeramkan, tapi belum seseram. Tidak ada jalan Serem, ngeri. Sekarang kan jarang, sebanyak turis itu suka menjemur diri. Kan kalau cuci mata begitu, kalau cuci mulut ke restoran, kalau cuci mata. Wah, yang kira Ibnu Abbas wa Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir. Wal maknanya huwa yani kullu qaumin maula litilkal jihad. Setiap kaum atau muwalli, boleh juga muwalli litilkal jihad. Muwalli atau menghadap ke arah muwalli, dia yang boleh dibacaannya muwalli, berarti setiap kaum muwalli menghadap ke arah yang diperintahkan. Wa quri'a, dan boleh juga dibaca walikulli wijhatin, berarti idopah. Walikulli wijhatin. Kalau tadi walikulli wijhatun. Fastabiqul, maka berlomba-lombalah dalam ibadiru ya umat Muhammad ila ta'at, maka berlomba bersegera Muhammad kepada taat wa qaul awamiriha, dan menerima perintah-perintahnya. Aina matamu, dimanapun kalian berada, IPI mau ditakun, di tempat manapun kalian berada, mimbarin atau bahrin, di darat atau di laut, ya'timikumullahu jami'an, pasti Allah akan menghimpun kalian semua. Yajma'ukumullahu yawmal qiyamah, Allah akan mengumpulkan kalian pada hari yajzikum alal khairat, lalu Allah memberikan balasan kalian atas kebaikan yang kalian lakukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Min jam'ikum wa ghairihi, termasuk mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat kelak atau masalah lainnya. Allah maha kuasa. Wa min haythu syuhratika wallahu a'lam. Kalian doa aja. Saya harus doa aja. Bismillahirrahmanirrahim.